Lailatul Qadar itu akan muncul di ganjil, setiap malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi tanggal 21, tanggal 23, malam 21, malam 23, 25, 27, 29 seperti itu. Tapi kapan? Nah, itu sebenarnya wallahu a'lam. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak mengetahui kapan cara pasti Lailatul Qadar itu terjadi. Dan ini menjadi teka-teki bagi kita semua. Agar apa? Agar kita bersemangat untuk mencari atau tadi seperti temanya berburu Lailatul Qadar, karena kita nggak akan tahu, nggak ada yang tahu tuh kapan terjadinya. Kita di apa namanya diminta oleh Allah untuk menunggu, untuk terus beribadah sampai kita mendapati Lailatul Qadar tersebut. Seperti itu. Karena takutnya kalau misalkan sudah diketetapkan atau sudah ditentukan misalkan malam setiap tanggal mungkin 21 atau di malam 23 atau di malam apa, nanti berburunya di hari itu saja, yang lain jadi santai-santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, berjumpa dengan saya lagi Luna Maya di program Luna Cari Ilmu. Wah, senang sekali, udah hampir berapa minggu ya kita selalu ketemu di jam menuju berbuka puasa. Mudah-mudahan tidak pernah bosan untuk selalu belajar, seperti saya juga tidak pernah bosan untuk selalu menambah ilmu saya. Baiklah, bagaimana? Sore hari ini sudah siap di depan laptop, di depan handphone, atau di depan layar TV menggunakan akses dari internet atau YouTube ataupun di Facebook? Siap? Baik, kita akan belajar hari ini lagi, dan tema kita hari ini adalah berburu Lailatul Qadar. Wow, seru sekali. Dan pastinya kita masih akan dibimbing oleh Ustazah Ayun dari cariustad.id. Langsung saja kalau begitu kita menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore nih Ustazah Ayun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Kak Luna. Alhamdulillah kita jumpa lagi hari ini, di sore hari ini dengan tema yang luar biasa sekali nih Ustazah. Iya. Apa itu? Temanya berburu Lailatul Qadar. Wah. Mungkin Ustazah bisa jelaskan sedikit apa itu Lailatul Qadar? Oke. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kalau kita ngomong Lailatul Qadar biasanya identik dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, Lailatul Qadar itu artinya kalau kita mau pecahkan dalam bahasanya, Kak Luna, Lailah itu artinya adalah malam. Ini kan bahasa Arab dan bahkan diabadikan di dalam Al-Qur'an ada namanya surat Al-Qadar. Lailah itu artinya adalah malam, Qadar itu artinya adalah kemuliaan. Sebenarnya ada banyak pemaknaan tentang Qadar. Tapi makna yang paling umum karena mengacu pada surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa Lailatul Qadar malam kemuliaan itu lebih utama dari 1000 bulan. Seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa malam Lailatul Qadar adalah atau Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan yang mana Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad. Kita lihat dari ayat pertamanya, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam kemuliaan atau sering kita sebut dengan Lailatul Qadar. Kurang lebihnya seperti itu Kak Luna. Luar Makanya biasa. kenapa Lailatul Qadar itu menarik sekali dan selalu diulas ketika memasuki bulan Ramadan. Seperti itu. Luar biasa sekali. Lalu kapankah Lailatul Qadar itu terjadi itu Ustazah? Kalau untuk ini, karena ini adalah malam kemuliaan, malam istimewa, malam pokoknya malamnya istimewa karena kan disebutkan tadi lebih utama dari 1000 bulan kayak gitu. Bahkan orang yang beribadah pada malam ini mendapati malam ini pahala ibadahnya akan dilipat gandakan oleh Allah. Nah, kapankah malam ini terjadi? Ini yang menjadi perdebatan sebenarnya. Dalam hadis Rasulullah itu tidak ada yang menyebutkan secara eksplisit kapan. Misalnya, kalau kita mau mengadakan acara nih hari Senin jam sekian, pukul sekian gitu kan. Nah, sementara Lailatul Qadar itu tidak disebutkan secara eksplisit. Kapankah waktunya? Tetapi Nabi Muhammad mengisyaratkan dalam salah satu hadisnya, taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, dari hadis ini kemudian
para ulama menyimpulkan, ada juga hadis lain yang menyebutkan bahwa Lailatul Qadar itu akan muncul di ganjil, setiap malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi tanggal 21, tanggal 23, malam 21, malam 23, 25, 27, 29, seperti itu. Tapi kapan? Nah, itu sebenarnya wallahu a'lam. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak mengetahui kapan cara pasti Lailatul Qadar itu terjadi. Dan ini menjadi teka-teki bagi kita semua. Agar apa? Agar kita bersemangat untuk mencari, atau tadi seperti temanya, berburu Lailatul Qadar. Karena kita nggak akan tahu, nggak ada yang tahu tuh kapan terjadinya. Kita diminta oleh Allah untuk menunggu, untuk terus beribadah sampai kita mendapati Lailatul Qadar tersebut. Seperti itu. Karena takutnya kalau misalkan sudah diketetapkan atau sudah ditentukan misalkan malam setiap tanggal mungkin 21 atau di malam 23 atau di malam apa, nanti berburunya di hari itu saja. Yang lain jadi santai-santai. Memang seperti itu, karena kan bisa jadi orang nggak ibadah tuh di malam-malam sebelumnya ketika sudah dipastikan ya udah, karena ini momentum yang paling besar, ya udah. Betul sekali Kak Luna. Jadi mungkin sengaja ada tujuannya bahwa tidak diberi spesifik tanggal atau malam kapan diturunkan, kita tetap beribadah setiap hari, setiap waktu, tujuannya untuk mendapatkan tadi itu ya, Lailatul Qadar itu sendiri. Lalu bagaimana keuntungan orang yang mendapatkannya itu, Ustazah? Nah, kalau keuntungan orang yang mendapati Lailatul Qadar, salah satunya tadi, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa orang yang mendapati ini akan dilipat gandakan dan ibadahnya seperti dia ibadah 1000 bulan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena di malam Lailatul Qadar itu turun para malaikat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, dan para malaikat, atau kalau disebut di sini ada yang menafsiri Kaluna dengan malaikat Jibril ketika pada saat itu turun, atau para malaikat-malaikat itu turun, malaikat rahmat, memberikan rahmat kepada orang-orang yang ada di bumi dan orang-orang yang mendapati Lailatul Qadar. Maka di akhir ayat dalam surat Al-Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajr, kedamaian bagi mereka yang mendapati Lailatul Qadar sampai terbitnya fajar. Jadi apa yang didapati oleh orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah ketenangan, kedamaian, seperti itu. Nah, ini juga berselisih pendapat sih. Ada yang mengatakan ketenangannya pada malam itu dia merasakan ketenangan beribadah, kekhusyuan beribadah, tenang, dan dia bagaimana kalau orang tenang itu kan berarti dia tidak gusar, tidak risau dengan apa yang sedang dia hadapi, seperti itu. Jadi dalam ayat terakhir itu ada kata salamun, kedamaian, ketenangan bagi orang yang mendapati Lailatul Qadar, selain tadi ibadahnya dilipat gandakan dan mendapatkan keberkahan pada malam Lailatul Qadar. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Dan ini adalah pertanyaan terakhir. Bagaimana ini Ustazah, bagaimana caranya supaya kita benar-benar mendapatkan Lailatul Qadar itu sendiri? Karena banyak yang bertanya, oke, saya harus mungkin ke masjid, mungkin harus melakukan ibadah di malam tertentu, tapi mungkin ada hal-hal tertentu tidak, atau bagaimana cara yang supaya kita benar-benar mendapatkannya? Oke. Nabi Muhammad itu Kak Luna, kalau pada masuk ke 10 hari terakhir di bulan Ramadan, itu dalam hadisnya adalah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa iqadha ahlahu. Jadi ketika masuk di 10 hari terakhir, itu Nabi Muhammad akan menghidupkan malam-malam beliau dengan beribadah dan juga membangunkan para keluarganya untuk ikut serta beribadah. Jadi bisa kita sebut dengan bermalam. Jadi di setiap 10 malam terakhir itu biasanya dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah beriktikaf gitu. Beriktikaf dengan mendirikan tenda di masjid dan berada di dalam masjid itu. Itu salah satunya iktikaf. Tapi karena kita tidak bisa beriktikaf, maka sebenarnya kita masih bisa melaksanakan dengan cara apa? Dengan cara tadi menghidupkan malam-malamnya di rumah dengan salat malam, membaca Al-Qur'an, dengan cara berzikir di setiap malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Seperti itu. Jadi karena di situ di redaksinya adalah syadda mi'za. Nabi Muhammad itu kan kalau masuk bulan Ramadan sangat giat
untuk beribadah. Nah, di 10 terakhir bulan Ramadan ini lebih menggiatkan lagi. Jadi kalau di situ kan mengencangkan sarungnya, maksudnya adalah mengencangkan untuk ibadahnya lebih getol lagi, karena kita mau menerima tamu istimewa, karena Lailatul Qadar itu hanya terjadi 1 kali dalam setahun, yaitu khususnya di bulan Ramadan, maka kesempatan ini tentu nggak disia-siakan oleh Nabi Muhammad. Begitu juga dengan kita sebagai umat Muslim seperti itu. Jadi banyak berzikir, dan juga yang pernah dipesankan Nabi Muhammad dalam riwayat Imam Tirmidzi itu adalah doa. Doanya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, doa ini selalu diulang-ulang. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf, maka maafkanlah aku gitu. Ini sering diulang-ulang, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, kayak gitu. Jadi biar kita mendapatkan ampunan di malam Lailatul Qadar itu, dan mendapati Lailatul Qadar sehingga kita menjadi orang-orang istimewa, orang yang beruntung begitu. Karena kan orang yang mendapati Lailatul Qadar adalah orang yang terpilih, Kak Luna, seperti itu. Insya Allah luar biasa. Wah, mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang terpilih, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkannya, dan mudah-mudahan kita tidak kendor ibadahnya sehingga kita bisa mendapatkan. Jadi emang kesempatan itu jangan sampai dilewatkan, karena sayang sekali karena terjadi hanya 1 tahun sekali. Jadi mungkin buat teman-teman yang di sini udah mulai biasanya kan di pertengahan menuju akhir itu udah mulai agak lemesnya, udah agak lebih banyak. Jangan sampai dikencangkan lagi sabuknya, tetap semangat untuk beribadah pastinya. Luar biasa. Terima kasih sekali ini Ustazah. Temanya menarik sekali, dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan apa yang kita cari di malam-malam Lailatul Qadar itu sendiri. Wah, luar biasa. Terima kasih bimbingannya. Dan selamat menuju berbuka puasa ini sebentar lagi, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan lagi Ustazah. Insya Allah Kak Luna. Semoga kita, saya, Kak Luna, dan semua teman-teman semuanya mendapati Lailatul Qadar ya. Yang penting jangan kendor ya, Ana ya. Amin. Insya Allah, mudah-mudahan. Amin. Terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Luna. Selamat berbuka juga. Wah, tidak terasa sebentar lagi mau berbuka puasa. Artinya saya Luna Maya di program Luna Cari Ilmu ini pamit untuk hari ini. Mudah-mudahan ilmu hari ini bisa bermanfaat dan sedikit bisa menambah kekayaan ilmu di diri kita sendiri. Amin ya robbal alamin. Selamat menuju berbuka puasa, dan sampai jumpa besok lagi di acara dan waktu yang sama Luna Cari Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Berbeda dengan tahun kemarin, berbeda suasana, lebih sepi, mungkin, lebih banyak sabar, iya. Merayakan momen yang paling ditunggu, sekarang kurayakan di rumah. Tidak mengurangi esensi dari hari raya.